Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan iman, Islam dan juga kesehatan. Salawat serta salam kita aturkan ke Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga tetap istiqomah sampai yaumul akhir nanti. Amin. Baik, alhamdulillah. Kita ketemu lagi di SGD 2, melanjutkan SGD pertama yang sudah kita bahas 3 hari yang lalu. Pada SGD 2 ini, kita bersama-sama dipimpin oleh ketua tentunya akan menjawab learning isu yang sudah disepakati pada SGD pertama. Untuk menjawab learning isu, mahasiswa diperbolehkan membawa referensi-referensi terkait ya, untuk mempertegas apa yang akan disampaikan. Baik, sebelum kita mulai SGD 2 ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti untuk SGD 2 ini akan dihandle langsung oleh ketua kelompok ini, yaitu Mas Huda. Kepada Mas Huda kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Sianto selaku tutor. Kembali lagi dengan saya selaku ketua SGD 1 kemarin dan hari ini menjadi ketua SGD 2 hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang learning issue. Ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertanyaan pertama yaitu tentang sumber dari ASKEP dari teman-teman keperawatan, dan pertanyaan kedua yaitu tentang dosis obat. Untuk learning issue yang pertama, sumber ASKEP, monggo ada yang ingin menjawab? Silakan Mbak Siti Marfuah. Jadi begini, kemarin sesuai dengan diagnosa yang telah ditentukan, diagnosanya adalah ansietas berhubungan dengan stresor, di mana intervensinya itu kan ada 2, yaitu teknik relaksasi nafas dalam sama hipnotis 5 jari, di mana mekanismenya itu relaksasi nafas dalamnya itu pertama-tama kita harus mengembuskan nafas lewat hidung perlahan-lahan, kemudian ditahan selama 3 detik, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Setelah itu kalau yang mekanismenya yang hipnotis 5 jari itu pasiennya harus direlakskan dulu, pasien harus rileks, kemudian entah itu posisinya duduk atau berbaring, kemudian setelah itu pasien disuruh untuk antara jari telunjuk sama ibu jari itu menyatukan. Setelah itu membayangkan yang pertama itu membayangkan tentang keadaan saat ibu atau bapak pasiennya. Misal ibu bayangkan tentang semasa pas waktu keadaannya sehat. Kemudian setelah itu disatukan lagi dengan jari tengah itu tentang ketika mendapatkan pujian. Kemudian jari manis itu ketika melihat orang-orang yang disayang. Setelah itu jari kelingking itu ketika melihat membayangkan tempat-tempat yang indah. Seperti itu. Ya. Untuk sumbernya yaitu buku Diagnosa Keperawatan karya Herman tahun 2018, Mas. Ya. Terima kasih Mbak Siti Marfuah. Teman-teman, apakah ada tambahan? Cukup. Baik, kita lanjut ke learning issue yang kedua tentang dosis obat. Monggo, ada yang ingin menjawab? Silakan Mbak Alina. Saya ingin mencoba menjawab untuk yang dosis obat dari yang golongan XSRI. Jadi di sini kan tadi ada beberapa obat yang sudah disebutkan kemarin, itu ada fluoxetine, sertralin, sama paroxetine. Nah, di mana untuk yang fluoxetine itu dosis awal yang bisa diberikan itu 20 mg untuk di awal, itu sehari 1 kali. Nah, kemudian bisa dinaikkan menjadi 20 mg kalau misalkan si pasien itu belum mengalami perubahan. Kemudian yang kedua ada paroxetine. Untuk paroxetine itu juga diberikan 10 mg di awal. Kemudian apabila seminggu belum baik, kita tambahkan lagi 10 mg. Jadi naiknya itu selalu 10 mg, jadi 20 sampai dosis akhir untuk dosis maksimalnya itu 40 mg. Yang terakhir ada sertralin, itu dosisnya itu bisa diberikan 10 mg juga di awal dan naik menjadi 20 mg. Itu untuk sumbernya saya dapatkan dari Guideline Farmakoterapi 2018. Ya, terima kasih Mbak Alina. Apakah ada tambahan atau sanggahan? Silakan Mbak Saila. Ya, saya mau bertanya kepada Saudari Alina.
tadi kan sudah dijelaskan mengenai SSRI. Nah, untuk menanggapi dari SGD yang kemarin itu, saya kan lebih memilih untuk memberikan benzodiazepin. Nah, waktu itu Mbak Alina mengatakan kalau SSRI itu urusannya lebih cepat dan dia terikat oleh proteinnya lebih banyak. Nah, sedangkan yang menurut guideline yang saya dapatkan itu untuk benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam itu yang diberikan secara intravena atau intramuskular itu urusannya lebih cepat dibanding SSRI. Bagaimana ya? Jadi begini, kalau menurut saya untuk mungkin benzodiazepin itu baik untuk pemberian intravena. Nah, kalau pemberian intravena itu kan si pasien harus ada di rumah sakit. Nah, jadi mungkin itu bisa memang first line pada saat si pasien itu dirawat di rumah sakit. Tetapi untuk yang SSRI ini bisa menjadi terapi utama pada saat si pasien itu tidak dirawat atau hanya rawat jalan, tidak perlu dirawat. Karena kalau misalkan intravena itu kan penggunaannya harus bantuan dengan perawat atau tenaga medis. Kalau misalkan si SSRI ini bisa diberikan secara langsung dengan peminuman cepat, bisa diminum sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya keduanya itu memang baik tergantung kondisi si pasien pada saat mengalami cemas ini. Tapi kalau yang di sini bisa saja diberikan si intravena diazepam karena kemungkinan si pasien ini kan bisa dirawat di rumah sakit. Berarti untuk first line yang tadi SSRI itu bisa disebutkan first line untuk pemberian secara oral? Iya, bisa diberikan secara oral untuk cemas dan panic disorder tepatnya. Baik, terima kasih Mbak Saila dan Mbak Alina. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan untuk tentang kasus ini yang bisa diberikan itu ada SSRI sama benzodiazepam gitu. Kalau benzodiazepin kalau itu menggunakan bantuan dari tenaga medis, sedangkan kalau SSRI itu bisa diminum dengan oral seperti itu. Untuk semuanya yang lainnya apakah sudah paham? Apakah ada tambahan? Cukup. Baik, untuk SGD 2 setelah selesai diskusinya, karena ini adalah SGD IPE, harapan kami adalah adanya pemahaman bersama mengenai tugas dan peran masing-masing profesi. Peran medical doctor-nya seperti apa, farmasisnya seperti apa, nursingnya seperti apa, semua harus saling memahami. Nah, dari SGD 1 dan 2 ini, menurut kelompok apakah sudah paham belum peran dan tugas masing-masing profesi? Sudah paham, Pak. Sudah paham, benar ya? Iya. Baik. Di samping IP ini nanti kan kita ada IPM ya. IPM itu di skill lab, yang mana itu bagian dari agar antara profesi itu saling mengerti pemahaman, dan itu konteksnya tidak di ruang tertutup seperti ini, tapi nanti di skill lab ya. Jadi kalau sudah paham, nanti harapan kami di SGD IPE berikutnya proses diskusinya kan semakin lebih hangat. Jadi tidak masalah, misal dari medical doctor ada yang tidak paham, dari nursingnya ditanyakan tidak masalah. Konteksnya agar pemahamannya sama, bukan Anda menjatuhkan atau membuat lawan bicara Anda itu kelihatan tidak tahunya, tidak seperti itu. Tapi niatnya sama-sama mengetahui peran dan fungsi masing-masing profesi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan kami dengan IPE ini, peran dan tanggung jawab masing-masing profesi itu berimbang. Ya, tidak ada yang terlalu superior maupun yang terlalu inferior. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, alhamdulillah SGD kedua sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Dan doa kawarul majlis. Subhanallah. Segala kesalahan datanya dari kami pribadi, segala kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas.